Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi kitabihil Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Marilah kita bersyukur dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Dan semoga kita semua yang hadir di Jumat yang mulia ini tercatat sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidup yang kita jalani seringkali terasa melelahkan. Bukan karena kurangnya usaha kita, tetapi karena hati kita belum selalu siap menghadapi ujian demi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sibuk bekerja dari siang dan malam, namun jiwanya tetap saja gelisah. Ada hidupnya yang tampak berkecukupan, tetapi hatinya jauh dari ketenangan. Ada pula yang masih muda, masih penuh semangat, namun mudah merasa cemas dan putus asa. Jamaah sekalian, semua ini adalah tanda bahwa manusia di dunia modern ini semakin sibuk mengurus dunia, namun semakin sedikit memberi ruang kepada diri sendiri untuk menenangkan hati. Kondisi seperti ini semakin terasa ketika kita sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang seharusnya menjadi waktu istirahat bagi jiwa, justru sering kita sambut dengan hati yang masih penuh dengan beban, emosi, dan kegelisahan. Padahal bulan Ramadan itu datang bukan sekedar untuk kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi untuk menata kembali hati kita agar kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Islam tidak memulai perbaikan hidup kita dari luar kita, tetapi dari dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya. Jamaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan keluar dari kegelisahan hidup bukan pertama-tama terletak pada perubahan keadaan, melainkan pada perubahan hati. Ketika ketakwaan kita tumbuh dalam hati kita, Allah akan membukakan jalan, menenangkan jiwa, dan melapangkan dada kita. Inilah makna persiapan Ramadan yang sesungguhnya, yaitu mempersiapkan hati kita untuk kembali tunduk dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan sikap seorang mukmin dalam menghadapi kehidupan. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khair." Sungguh menakjubkan semua urusan orang mukmin, karena semua urusannya baik. Jika ia mendapatkan kenikmatan, kemudian ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis ini menjadi pengingat bagi kita, terutama menjelang bulan suci Ramadan, bahwa ketenangan hati tidak selalu datang dari hidup yang mudah, tetapi dari sikap iman yang benar. Sabar dan syukur adalah dua latihan hati yang akan sangat kita butuhkan di bulan Ramadan. Puasa melatih kesabaran, sedangkan ibadah dan nikmat berbuka melatih rasa syukur kita kepada Allah. Dengan dua sikap inilah, hati menjadi lebih tenang dan jiwa menjadi lebih siap menyambut keberkahan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seringkali kegelisahan hidup muncul bukan semata-mata karena beratnya ujian, tetapi karena hati kita selalu bergantung pada rencana kita sendiri. Kita ingin semua berjalan normal dan sesuai kehendak kita, sesuai waktu yang kita tentukan. Namun ketika takdir Allah berjalan berbeda, hati pun memberontak dan putus asa. Kecewa dan kemudian kegelisahan muncul. Padahal jamaah Jumat rahimakumullah, Allah adalah Tuhan yang mengatur sebaik-baik kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menjelang bulan suci Ramadan ini, kita diajak untuk belajar, merendahkan ego, mempercayakan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang kita inginkan tertunda bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, bukan karena Allah tidak peduli dengan kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan kebaikan dengan cara dan waktu yang terbaik. Seiring waktu berjalan, kita akan menyadari bahwa hidup tetap berjalan dan berlangsung. Pintu-pintu kebaikan tetap terbuka dan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bangkit, bersabar dan kembali kepadanya. Jamaah sekalian, ketentraman hati juga lahir dari amal-amal yang sering kita anggap kecil tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih menjelang bulan Ramadan. Memperbanyak zikir, mensyukuri nikmat sekecil apapun, serta memperluas kebaikan kepada sesama adalah jalan-jalan ketenangan jiwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan kita bahwa syukur bukan hanya hubungan antara hamba dan Allah, tetapi juga tercermin dari akhlak kita kepada sesama kita. Dengan bersyukur, berbuat baik, dan saling tolong-menolong, hati menjadi lebih tenang, jiwa menjadi lebih tentram. Dan kita pun lebih siap menyambut bulan suci Ramadan dengan iman yang lebih kuat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Sejarah para nabi dan orang-orang soleh juga memberikan kita teladan yang luar biasa tentang bagaimana menghadapi hidup yang tidak selalu sesuai harapan kita. Nabi Yusuf alaihi salam pernah dijebloskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, kemudian dijual sebagai budak dan bahkan sempat dipenjara karena fitnah. Seolah-olah hidup Nabi Yusuf hancur, harapannya sirna. Namun dari jalan yang penuh luka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengangkatnya menjadi penguasa Mesir yang bijaksana, yang mampu menyelamatkan banyak manusia dari bencana kelaparan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ujian yang pahit bukan akhir dari segala-galanya, tetapi bisa jadi menjadi pintu menuju karunia Allah yang luar biasa. Demikian pula Nabi Muhammad SAW pernah menghadapi tahun yang dikenal sebagai Amul Husni, tahun penuh kesedihan. Beliau kehilangan istri tercintanya Siti Khadijah dan paman yang selalu melindunginya Abu Thalib. Namun dari masa-masa sulit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan beliau untuk peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang menguatkan hati beliau dalam menghadapi cobaan dakwah yang lebih berat. Jamaah sekalian, dari sini kita belajar bahwa di balik kehilangan dan kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyiapkan kekuatan-kekuatan baru bagi hambanya yang bersabar. Tidak hanya para nabi, bahkan para ulama dan ilmuwan pun merasakan hal yang sama. Imam Asy-Syafi'i hidup dalam keterbatasan ekonomi sejak kecil, namun kesabaran dan ketekutannya melahirkan karya-karya besar dalam ilmu fikih yang menjadi cahaya umat Islam hingga saat ini. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, pernah gagal ribuan kali, namun kegagalan itu justru membimbingnya pada penemuan yang sekarang menerangi dunia. Jamaah sekalian, semua kisah ini memberi pesan kepada kita, pesan penting menjelang bulan Ramadan, bahwa kegagalan, kehilangan, atau jalan hidup yang tidak sesuai harapan kita bukanlah akhir dari segalanya. Dengan sabar, tawakal, dan usaha yang terus-menerus, Allah dapat menuntun kita menuju kebaikan yang lebih besar. Bulan suci Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih kesabaran, menata hati, menata jiwa, dan memperkuat tawakal, agar setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi batas kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Jamaah sekalian, ayat ini memberikan kabar gembira bagi kita semuanya yang diuji oleh Allah, bahwa setiap cobaan yang datang sudah ditakar pas sesuai kemampuan kita. Bila kita diberi ujian, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita mampu melewatinya dan tidak akan membebani kita lebih dari kesanggupannya kita. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Perhatikan jamaah sekalian, Allah tidak mengatakan sesudah kesulitan, tetapi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, di balik setiap ujian yang kita hadapi selalu ada jalan keluarnya. Saat diuji dengan rezeki yang sempit, kita jadi belajar untuk hidup lebih bersyukur dan sederhana. Saat diuji dengan kesehatan, kita diingatkan untuk menjaga tubuh dan menjaga hati. Saat doa belum terkabul, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Menjelang bulan suci Ramadan, ayat-ayat ini menjadi pengingat penting. Puasa, ibadah, dan latihan menahan hawa nafsu bukan beban yang melelahkan, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rintangan yang kita hadapi di bulan ini, sekecil apapun, membawa kemudahan dan keberkahan bila kita sabar dan tawakal. Dengan begitu, Ramadan menjadi waktu latihan hati, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menyiapkan diri menyambut rahmat Allah yang melimpah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bila kita melihat keadaan masyarakat hari ini, seringkali kita menemukan orang yang begitu berambisi pada satu pekerjaan, jabatan, dan posisi tertentu. Segala cara ditempuh seakan-akan masa depan hanya ditentukan dari sana. Ada yang berpikir bahwa dengan modal besar, dengan kedekatan atau jalan pintas, semua pasti bisa diraih. Padahal jamaah sekalian, sebesar apapun usaha manusia, hasil akhirnya tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang telah menyiapkan segalanya, tetapi justru gagal. Sebaliknya, ada pula orang yang jalannya sederhana, namun Allah justru membukakan pintu keberkahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita kejar dengan sepenuh hati belum tentu yang terbaik bagi kita. Sebaliknya, jalan yang tidak kita rencanakan bisa menyimpan kebaikan dan keberkahan yang luar biasa. Inilah makna ikhtiar dan tawakal yang sebenarnya. Kita wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak meletakkan hasil sepenuhnya pada kekuatan diri kita sendiri. Harapan sejati hanya berada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat hati kita ridho dengan ketetapannya, barulah kita merasakan ketentraman yang hakiki. Maka menjelang bulan Ramadan ini, pelajaran ini sangat relevan. Saat menahan lapar dan dahaga, saat mengendalikan hawa nafsu, saat beramal dan beribadah, kita belajar untuk menempatkan semua harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar kita dalam beribadah menjadi nyata, sedangkan hasilnya ketenangan hati dan ridho Allah adalah karunia yang tidak ternilai. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari apa yang kita telah renungkan bersama, jelaslah bahwa hidup ini tidak selalu sesuai dengan rencana kita, tetapi selalu sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah berusaha dengan cara yang benar, bersabar dalam ujian, dan bertawakal pada hasil yang Allah tetapkan. Karena disitulah letak ketenangan hati yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang sabar dalam menerima takdir, ikhlas dalam setiap ujian, dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hada fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyihil karim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah sebelumnya, kita merenungkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita, tetapi selalu berada
dalam kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bahwa kesabaran, syukur dan tawakal adalah kunci ketenangan hati. Kisah para nabi, para ulama dan orang-orang soleh mengajarkan kita bahwa ujian dan kesulitan bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi justru bisa menjadi pintu menuju keberkahan dan kemuliaan yang Allah siapkan bagi hambanya yang bersabar. Menjelang bulan suci Ramadan, jamaah sekalian, saatnya kita menata hati. Bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih jiwa kita, menahan hawa nafsu, memperbanyak amal soleh, bersabar dalam menghadapi ujian, dan memperkuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sambut Ramadan dengan penuh kesiapan hati, perbanyak taubat dan perbaiki ibadah, melatih sabar dan syukur dalam setiap keadaan, perluas kebaikan kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Letakkan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan ridhonya hati kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar menerima takdir, ikhlas dalam setiap ujian, dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Semoga kita bisa menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, iman yang kokoh, dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.